Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rangka konseptual suatu model. Perkenalkan untuk nama anggota kelompok 3, yang pertama ada saya sendiri, dia Lailul Wida dengan NIM 2019 310291. Yang kedua ada Yuyun Mufarokah dengan NIM 2019 310295. Yang ketiga ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019 310301. Yang keempat ada Desti Rositasari dengan NIM 2019 310330. Yang kelima ada Nabila Khairana dengan NIM 2019 310332. Yang keenam ada Kristina Astutika Dewi dengan NIM 2019 310475. Yang ketujuh ada Novami Ramadhani dengan NIM 2019 310513. Yang kedelapan ada Zalza Amalia dengan NIM 2019 310518. Yang kesembilan ada Widya Kristianti dengan NIM 2019 310536. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menentukan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas, sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Pada gilirannya, pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Dengan demikian, diharapkan tujuan yang lebih luas akan tercapai. Selanjutnya ada pemakai dan kepentingannya. Dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju akan berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Misalnya, FASB merinci pemakaian potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan, yaitu owner, leaders, suppliers, potential investor and creditors, employers, management, director, customer, financial analyst, and advisors, brokers. Kepentingan pemakaian juga beragam, tidak hanya antar kelompok pemakai, tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Beragam kepentingan antara lain adalah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Jadi, penentuan tujuan merupakan suatu proses yang kompleks. Masalah penyusunan tujuan adalah menentukan siapa yang dituju, apa saja kepentingannya, seberapa luas informasi yang diinginkan, apa saja sumber informasi yang telah tersedia, dan seberapa banyak informasi dapat dilayani melalui statement keuangan. Karakteristik pemakaian statement keuangan juga harus dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pelaporan keuangan. Karakteristik pemakaian antara lain, kedudukan pemakaian terhadap entitas pelaporan, dan tingkat pengetahuan pemakaian tentang bisnis dan ekonomi. Dengan masalah di atas, MOS menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi. Yang pertama, menyediakan informasi untuk sehimpunan pemakaian umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk kelompok pemakai tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui. Selanjutnya yaitu aspek sosial tujuan pelaporan. Sebagai teknologi pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimalkan tujuan negara. Dengan kata lain, terjadi keseirarasan antara tujuan atau perilaku ekonomik individual yang membentuk masyarakat dan tujuan ekonomik negara. Bila akuntansi harus berperan dalam hal ini, maka tujuan pelaporan keuangan harus dipertimbangkan dan konteks tujuan kegiatan sosial atau masyarakat dalam suatu negara. Yang A, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Tujuan individual tidak dapat diamati, sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati
konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat atau organisasi yang nyatanya terjadi. Selain itu, tujuan fungsional juga dapat merupakan konsekuensi-konsekuensi sebagai hasil ketetapan atau harapan penguasa, misalnya pemerintahan. Dengan demikian, tujuan fungsional merupakan tujuan normatif yang menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional atau organisasi. Sebagai kegiatan sosial, tujuan fungsional akuntansi dapat ditetapkan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, membentuk perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk ekspansi, membantu pemerintah untuk menarik pajak secara adil dan efisien, membantu para manajer dalam keputusan investasi, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. B. Yaitu tujuan bersama. Tiap individu umumnya tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi sehimpunan tujuan atau motif. Tujuan bersama adalah suatu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Kalau tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual, tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan-tujuan individual yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Yang C yaitu tujuan kelompok dominan. Bila tujuan dan model pengambilan keputusan semua individual atau kelompok, individual dapat diidentifikasi tujuan beberapa individual atau beberapa kelompok individual yang dominan dalam suatu kegiatan masyarakat dapat dijadikan tujuan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bersangkutan. Kelompok atau grup dominan adalah kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Tujuan kelompok dominan menjadi tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Atas dasar aspek sosial di atas, tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal sikap kelompok yang dituju. Apa kepentingannya dan seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan. Borg, Turney, dan Dold 2001 bab 6 mendeskripsikan dan membahas perkembangan tujuan pelaporan di Amerika mulai dari dokumen yang dihasilkan Komite Eksekutif American Accounting Association atau AAA berupa A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT sampai dokumen yang dihasilkan FASB berupa Conceptual Framework. Di antara itu diterbitkan pula dokumen yang membahas tujuan pelaporan keuangan yaitu Accounting Principle Board Statement nomor 4 APB nomor 4 dan Objectivities of Accounting Statement yang dihasilkan oleh Thorogood Committee. A. Tujuan versi ASOBAT. Walaupun berorientasi pada kebutuhan pemakai, Komite Eksekutif AAA tidak secara spesifik mengidentifikasi pihak pemakai laporan keuangan. Komite ini mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan dengan menentukan manfaat. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, fisis, manusia, dan finansial yang terbatas. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Yang B yaitu tujuan versi APB nomor 4. Tujuan pelaporan keuangan dalam APB nomor 4 secara umum dinyatakan sebagai berikut. The basic purpose of financial accounting and financial statement is to provide financial information about individual business enterprise that is useful in marketing economic decision. APB nomor 4 memuat dua tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan di atas merupakan tujuan umum yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntansi. Yang C yaitu tujuan versi Thorogood Committee. Tujuan pelaporan yang diajukan oleh Komite Thorogood tidak jauh berbeda dengan tujuan dalam ASOBAT maupun APB
Nomor 4, kecuali bahwa tujuan dalam pelaporan Komite Turbot lebih rinci dan mengidentifikasi aspek-aspek tujuan. Dua hal penting yang ditekankan oleh komite ini adalah daya melaba dan elemen aliran kas atau cash flow. Tujuan pelaporan oleh Komite Turbot ini akhirnya menjadi basis penyusunan tujuan pelaporan dalam kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini adalah tujuan pelaporan keuangan FASB. Sebagai suatu konstitusi tujuan pelaporan keuangan merupakan landasan penting dalam suatu rangka konseptual. Perekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan. Sama dengan tujuan Komite Turbot, FASB menyatakan secara umum tujuan pelaporan yaitu to provide information that is useful in making business and economic decision. Nah, dengan tujuan ini tersirat bahwa sasaran pelaporan adalah para pelaku dalam dunia bisnis dan perekonomian suatu negara. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Dan yang ketiga adalah tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Baik, selanjutnya adalah konteks lingkungan tujuan pelaporan. Nah, FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril atau immutable dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomik negara. Oleh karena itu, tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat, kegiatan, dan keputusan ekonomik yang para pemakai informasi terlibat di dalamnya. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial di Amerika. Nah, lingkungan penerapan akuntansi di Amerika diberi ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar yang maju atau high developed exchange economy. Yang kedua adalah sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih. Dan yang ketiga adalah pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Kegiatan perusahaan dijalankan melalui perusahaan atau badan usaha milik investor. Dan yang keempat adalah pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Dan yang kelima adalah pemilikan pribadi, sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Sumber daya produktif lebih banyak dikelola oleh swasta atau pribadi daripada oleh pemerintah, dan pemerintah bertindak sebagai regulator. Dan yang keenam adalah pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik yang sebagian besar dari informasi pelaporan keuangan yang disediakan oleh tiap badan usaha. Dan yang terakhir adalah reliabilitas atau kredibilitas. Informasi dalam pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan oleh auditor independen. Selanjutnya adalah karakteristik dan keterbatasan informasi. Pihak yang berkepentingan dengan operasi suatu badan usaha membutuhkan berbagai informasi relevan tentang badan usaha dan lingkungan bisnis, serta ekonomik tempat beroperasinya badan usaha. Nah, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang pertama adalah lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua adalah lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga adalah sebagian besar merefleksi
pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Dan yang keempat adalah hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Dan yang kelima adalah penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos sehingga pertimbangan manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Baik, selanjutnya adalah fokus atau cakupan informasi. Walaupun manajemen juga merupakan pihak yang berkepentingan dengan informasi tentang badan usaha yang dikelolanya, FASB membatasi tujuan pelaporan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak eksternal dalam bentuk pelaporan keuangan umum atau General Post External Financial Reporting. Nah, bila suatu pemakai potensial harus dipenuhi kebutuhan informasinya, perlu diidentifikasi tujuan bersama. FASB berusaha mencapai hal tersebut, tetapi tampaknya FASB menyadari bahwa tujuan bersama tidak mungkin diidentifikasi, sehingga FASB lebih mendasarkan tujuan pelaporan atas dasar tujuan kelompok dominan yang dalam hal ini adalah investor dan kreditor. Nah, pertimbangan atau penalaran FASB untuk memfokuskan pelaporan pada pelaporan keuangan umum diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan atau akses untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan, sehingga mereka harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada mereka. Yang kedua adalah oleh karena itu, tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum bersama dari berbagai pemakai informasi. Dengan kata lain, meskipun tujuan pelaporan harus cukup luas, berbagai pemakai dianggap banyak berkepentingan dengan keputusan investasi dan kredit. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan pelaporan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya dengan informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan lebih diarahkan untuk pelaporan keuangan atau financial reporting dan tidak hanya untuk statement keuangan atau financial statement. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang isi tujuan pelaporan. 3 aspek landasan pikiran tersebut, yaitu konteks lingkungan, keterbatasan, dan fokus pelaporan, menjadi pertimbangan FASB untuk merumuskan tujuan pelaporan keuangan sebagai salah satu komponen rangka konseptual. Tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk SFAJ nomor 1. Ketiga tujuan tersebut sebenarnya saling berkaitan. Tujuan yang pertama dapat dianggap sebagai tujuan dasar atau basic objective. Tujuan yang kedua dan yang ketiga dapat dipandang sebagai penjabaran tujuan pertama. Informasi bermanfaat dalam tujuan pertama dioperasionalkan sebagai aliran kas bersih ke badan usaha di tujuan 2 dan sebagai posisi keuangan serta perubahannya di tujuan yang ketiga. FASB menjabarkan lebih lanjut posisi keuangan dan perubahannya dalam bentuk butir-butir informasi yang harus disajikan yang relevan dengan keputusan investasi dan kredit. Lalu yang selanjutnya yaitu teori dibalik tujuan pelaporan FASB. Mekanisme pasar dan pengakuan hak milik pribadi sebagai landasan ekonomi mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah tidak secara langsung mengendalikan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Masyarakat sendiri yang akan melakukan alokasi itu melalui mekanisme pasar modal. Itulah sebabnya FASB menetapkan bahwa investor dan kreditur menjadi fokus atau pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan. Tentu saja pihak lain tidak diabaikan tetapi dianggap sebagai penumpang pakai atau free riders. Informasi yang ditujukan kepada investor dan kreditur. Informasi yang dibentuk melalui standar akuntansi dapat mempengaruhi perilaku ekonomik sehingga distribusi kemakmuran diharapkan dapat terjadi melalui 3 partisipan, yaitu investor dan kreditor sebagai pihak sasaran,
pemakai laporan lain yang tidak dituju secara langsung, dan manajemen sebagai pihak yang menyampaikan dan menyiapkan informasi. Dengan struktur ekonomi tersebut, laba, kemampuan melaba, dan kemampuan menciptakan kas badan usaha dianggap sebagai indikator yang dapat mempengaruhi perilaku para partisipan di pasar modal. Atas dasar informasi tersebut, investor dan kreditor menanamkan kekayaan dalam industri tertentu yang memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat. Dana kemudian mengalir ke industri tertentu, dan dalam industri tersebut dana mengalir ke badan usaha atau perusahaan untuk digunakan manajemen dalam mengelola sumber alam dan mengorganisasi sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi kalau dana yang ditanamkan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Secara ringkas, FASB berasumsi bahwa informasi akuntansi mempengaruhi keputusan investasi para investor dan kreditor. Harga pasar saham tidak hanya berpengaruh terhadap kemakmuran, tetapi juga terhadap alokasi sumber daya ekonomi perusahaan maupun negara. Hal ini dapat terjadi karena harga sekuritas akan berpengaruh terhadap cost of capital, dana yang dapat diperoleh perusahaan, dan pada gilirannya cost of capital tersebut mempengaruhi keputusan manajemen dalam efisiensi pengelolaan sumber daya fisik, keuangan, dan manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Pembahasan tujuan pelaporan tersebut ditujukan untuk organisasi atau badan usaha bisnis. Tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi non-bisnis dimasukkan sebagai salah satu komponen rangka konseptual. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan umum. Pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada tujuan spesifik. Pada tujuan spesifik ini, pada poin pertama yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Lalu yang kedua yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya. Lalu yang ketiga yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya, kewajiban dan sumber daya aset bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. Lalu yang keempat yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama suatu periodik. Lalu yang kelima yaitu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Lalu yang keenam yaitu pelaporan keuangan harus mencakupi penjelasan-penjelasan dan interpretasi-interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi keuangan yang disediakan. Yang selanjutnya ada karakteristik kualitatif informasi. Penentuan apakah suatu objek layak dilaporkan atau tidak dan bagaimana melaporkannya melibatkan apa yang disebut pilihan atau alternatif akuntansi atau kebijakan akuntansi karena tersediaannya berbagai alternatif perlakuan akuntansi. Jadi ada dua level kebijakan akuntansi, yaitu level penyusun standar dan level badan usaha secara individual. Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya kriteria yang dengan masalah apakah informasi suatu objek bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik
yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik kualitatif informasi, FASB harus mendasarkan diri pada ketiga gagasan tersebut dan mengaitkannya dalam proses penalaran dan pertimbangan oleh penyusun standar atau penyusun statement dalam memilih alternatif atau kebijakan akuntansi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai nilai informasi. Informasi dikatakan mempunyai nilai kebermanfaatan keputusan apabila informasi tersebut 1. Dapat menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, dan masa datang. Kedua, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Ketiga, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Selanjutnya ada keterpahamian, yaitu kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpahamian informasi, yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. FASB menganalogi informasi sebagai alat atau perkakas yang bermanfaat bagi pemakai kalau alat tersebut memang alat yang cocok atau tepat dan pemakai bersedia untuk belajar mengenai kemampuan dan cara kerja alat tersebut. Betapapun canggihnya suatu alat menjadi tidak bermanfaat kalau pemakai tidak mengetahui gunanya. Walaupun FASB mengacu pemakai sebagai profesional dan non-profesional, pemakai non-profesional harus bersedia mempelajari informasi dengan ketekunan yang cukup. Dengan demikian, tidak selayaknya pembuat kebijakan akuntansi tidak bersedia memperkenalkan sesuatu yang baru karena khawatir pemakai tidak tahu atau bingung, sementara yang diacu adalah pemakai awam yang tidak mau lagi belajar. Kualitas keterpahamian juga memberi isyarat bahwa pembuat kebijakan harus berusaha agar informasi dapat dipahami, misalnya dengan pendidikan melalui media pembelajaran yang sesuai, misalnya seminar atau pelatihan. Selanjutnya ada keberpautan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditur, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa kemunculan dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa datang, atau dalam mengkonfirmasi. Harapannya informasi juga berpaut dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang telah dibuat sehingga keputusan tersebut telah dipertahankan atau diubah. Bila dihubungkan dengan pemakai, mengartikan keberpautan dalam 3 aspek, yaitu keberpautan tujuan, keberpautan semantik, dan keberpautan keputusan. Selanjutnya ada nilai prediktif. Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informan untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan yang terjadi. Dari segi apa yang harus disajikan, informasi akuntansi mempunyai nilai prediksi karena menjadi masukan bagi model pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada nilai balikan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Jadi, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut. Sebagai contoh, informasi dalam statement keuangan mempunyai nilai balikan kalau investor dapat mengevaluasi bahwa harga saham dan laba saat statement diterbitkan sesuai dengan diprediksi sebelumnya. Selanjutnya ada ketepatan waktuan. Sebagai aspek pendukung keberpautan, ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusannya. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak punya nilai lagi. Secara sendiri,
Ketepatan waktuan tidak membuat informasi menjadi berpaut, tetapi kurangnya ketepat waktuan dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatan waktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain, yaitu keakuratan atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban antara ketepatan waktuan dan keakuratan untuk mendapatkan kebermanfaatan. Selanjutnya ada keterandalan, kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran informasi tersebut. Informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran informasi. Harus disadari, keterandalan mempunyai tingkatan bergantung pada kondisi yang melingkupinya. Keterandalan bukan merupakan masalah terandalkan atau tidak, tetapi lebih merupakan masalah lebih atau kurang terandalkan. Keterandalan sangat erat kaitannya dengan sumber informasi dan cara mempresentasikan dan menyimbolkan. Oleh karena itu, keterandalan bertumpu pada ketepatan penyimbolan fenomena yang memang dimaksudkan untuk disimbolkan dan jaminan bagi pemakai akan kualitas penyimbolan melalui pengujian atau verifikasi data. Selanjutnya ada ketepatan penyimbolan. Nah, ketepatan penyimbolan ini yaitu kesesuaian atau kecocokan antara pengukur dengan fenomena dan diukur atau deskripsi. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin dipresentasi adalah kondisi fisik, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomi badan usaha berupa sumber ekonomi, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomi dan kewajiban tersebut. Ketepatan penyimbolan dalam akuntansi menyangkut dua hal, yaitu ketepatan deskripsi dan divisional, yang meliputi aset, kas, piutang, dan kewajiban, dan validitas pengukuran. Ketidaktepatan akan mengurangi keterandalan informasi. Faktor lain yang mempengaruhi keterandalan informasi melalui ketepatan penyimbolan adalah ketelitian, ketidakpastian, pengaruh bias, dan kelengkapan. Selanjutnya ada keterujian, yaitu kemampuan untuk meyakinkan bahwa informasi mempresentasi apa yang dimaksud untuk dipresentasikan sesuai dengan konses, bahwa cara pengukuran yang dipilih telah diaplikasi tanpa kesalahan atau bias. Verifikasi lebih berkaitan dengan meminimumkan bias dalam proses pengukuran daripada dengan menentukan ketepatan dasar pengukuran. Dengan demikian, verifikasi tidak dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa dasar pengukuran relevan dengan keputusan yang dituju. Selanjutnya ada kenetralan. Nah, kenetralan ini yaitu ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketakberbiasan dalam perlakuan akuntan. Berarti bahwa informasi disajikan tidak untuk mengarang pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi untuk menguntungkan atau merugikan grup pemakai tertentu, untuk mengakibatkan konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai. Kenetralan mempunyai arti penting bagi penyusun standar daripada pelaksana standar keuangan. Akan tetapi, makna kenetralan adalah sama untuk pihak kedua tertentu. Kenetralan berarti bahwa baik dalam merumuskan atau mengimplementasikan standar, perhatian utama adalah reliabilitas informasi yang dihasilkan, bukan pengaruh standar terhadap pihak pemakai tertentu. Selanjutnya ada keterbandingan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Informasi tentang suatu badan usaha akan bertambah tingkat kebermanfaatannya bila tidak dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang beberapa badan usaha yang lain dan dengan informasi serupa tentang badan usaha yang sama untuk suatu periode yang lain atau suatu saat yang lain. Jadi, kebermanfaatan informasi tentang suatu objek akan meningkat jika informasi tersebut dibandingkan dengan suatu patok daga. Kualitas informasi yang sangat erat kaitannya dengan keterbandingan alat atau konsistensi. Ketaatasaran adalah mengikuti standar dari periode ke periode tanpa perubahan kebijakan atau prosedur, dengan kata lain mengikuti metode yang sama dari periode ke periode berikutnya. Materialitas atau materiality adalah besar kecilnya suatu penghilangan atau pensalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh
penghilangan, atau penyalasajian tersebut. Untuk menjadi material, informasi harus dievaluasi bersamaan dengan kondisi-kondisi yang melingkupi informasi tersebut. Artinya, magnitudo atau jumlah rupiah itu sendiri tidak cukup untuk basis pertimbangan materialitas tanpa memperhatikan sifat objek atau pos dan kondisi-kondisi yang melatar belakangi suatu keputusan. Selanjutnya ada bobot, keberpautan, dan keterandalan. Keberpautan dan keterandalan keduanya harus melekat pada suatu informasi agar informasi tersebut bermanfaat. Kebermanfaatan akan hilang kalau salah satu karakteristik tidak ada. Nah, karakteristik keberpautan dan keterandalan juga menjadi kriteria yang keduanya harus dipenuhi dalam pengakuan informasi untuk disajikan dalam statement keuangan. Karena para pemakai yang berbeda mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dalam kondisi tertentu yang diletakkan pada tiap karakteristik juga berbeda-beda. Dalam kenyataannya, keberpautan maksimum 100% dan keterandalan maksimum 100%. Untuk suatu objek, informasi yang jarang bahkan tidak mungkin tercapai dalam kondisi tertentu. Hanya tingkat optimal dapat dicapai oleh kedua karakteristik. Dalam kondisi tertentu, salah satu karakteristik dapat lebih ditekankan dengan mengorbankan karakteristik yang lain. Tentu saja sampai batas tidak meniadakan yang lain. Untuk mencapai kebermanfaat optimal, jadi terjadi saling korban antara keberpautan dan keterandalan. Elemen-elemen statement keuangan yaitu makna atau meaning atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimpulkan atau mempresentasi realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Kegiatan badan usaha ini meliputi kondisi fisik dan non-fisik serta proses ekonomik badan usaha. Elemen statement keuangan merupakan bahan pembentuk informasi semantik yang dikandung statement keuangan. Informasi statement terdiri atas elemen, ukuran, dan hubungan. Jadi, elemen-elemen statement keuangan harus ditentukan atas dasar informasi semantik yang ingin disampaikan dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan keuangan menentukan informasi semantik yang harus disajikan dan akhirnya menentukan baiknya elemen statement keuangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nabila Khairana dengan NIM 2019310332. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai apa aja sih elemen-elemen tujuan umum dalam tujuan itu. Yang pertama ada aliran kas bersih masa datang ke badan usaha. Yang kedua ada sumber daya ekonomik badan usaha. Dan yang ketiga ada klaim terhadap sumber ekonomik tersebut dari yang pertama entitas atau badan usaha lain. Yang kedua adalah pemilik. Dan di sini juga ada perubahan elemen di atas akibat transaksi, kejadian atau keadaan. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan membahas mengenai definisi elemen. Definisi elemen merupakan penyaring atau kriteria penting pertama untuk menentukan isi statement keuangan. Berikut di sini disajikan definisi elemen-elemen yang diidentifikasikan oleh FASB. Nah, di sini yang pertama ada aset. Aset adalah manfaat ekonomik masa yang akan datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. Dan di sini juga ada kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa yang akan datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Dan di sini juga ada ekuitas atau aset bersih adalah hak residual terhadap aset suatu entitas yang masih tersisa setelah mengurangi aset dengan kewajibannya. Nah, selanjutnya juga di sini ada investasi oleh pemilik. Nah, untuk investasi oleh pemilik di sini adalah kenaikan dalam ekuitas suatu badan mata sebagai akibat dari transfer ke tiap dari entitas lain sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau menaikkan hak pemilikan atau ekuitas di dalamnya. Aset yang diterima dari investasi oleh pemilik pada umumnya berupa aset, tetapi apa yang diterima meliputi pula berupa jasa atau pelunasan atau konversi kewajiban badan usaha yang bersangkutan.
Nah, juga di sini ada distribusi ke pemilik. Nah, untuk distribusi ke pemilik di sini adalah penurunan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat pentransferan aset, penyerahan jasa, dan penimbulan kewajiban oleh badan usaha tersebut kepada pemilik. Distribusi ke pemilik mengurangi hak kepemilikan atau ekuitas dalam suatu badan usaha. Baik, selanjutnya di sini juga ada laba komprehensif, adalah perubahan dalam ekuitas suatu badan usaha selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lain dan kondisi dari sumber-sumber non-pemilik. Tiap laba komprehensif ini meliputi semua perubahan dalam ekuitas selama suatu periode kecuali perubahan yang diakibatkan oleh investasi oleh pemilik dan distribusi ke pemilik. Selanjutnya juga di sini ada pendapatan. Nah, pendapatan adalah aliran masuk aset atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas atau penyelesaian atau pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dalam berlanjut dari entitas tersebut. Nah, di sini juga ada biaya. Untuk biaya di sini adalah aliran keluar aset atau penyerapan aset lainnya pada suatu entitas atau penimbulan kewajiban entitas tersebut atau kombinasi keduanya bisa dari penyerahan membentuk atau memproduksi barang atau pemberian atau penyerahan jasa atau kegiatan lain yang operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310475. Definisi elemen yang selanjutnya yaitu ada untung. Untung sendiri merupakan kenaikan dalam suatu entitas berupa aset bersih yang berasal dari adanya transaksi periferal atau insidental suatu entitas. Dan selain itu juga berasal dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang akan mempengaruhi suatu entitas tersebut, kecuali adanya kenaikan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi yang dilakukan oleh pemilik. Definisi elemen yang selanjutnya yaitu rugi. Rugi sendiri adalah penurunan dalam ekuitas berupa aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang akan mempengaruhi suatu entitas, kecuali dari adanya penurunan sebagai akibat dari biaya atau distribusi ke pemilik. Dari ke-10 elemen yang sudah dijelaskan disebut secara eksplisit oleh FASB dalam SFAC nomor 2. Nah, walaupun dalam aliran kas bersih sendiri disebut secara eksplisit dalam tujuan yang kedua pelaporan keuangan, namun elemen-elemen pembentuk aliran kas bersih tidak didefinisikan dalam rangka konseptual. FASB sendiri mendefinisikan elemen aliran kas dalam bentuk standar, yaitu Statement of Financial Accounting Standard nomor 95 atau bisa kita sebut dengan Statement of Cash Flow, di mana aliran kas bersih sendiri terdiri atas 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran kas dari kegiatan operasi, yang kedua ada aliran kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga ada aliran kas dari kegiatan pendanaan. Kas yang pertama yaitu aliran kas dari kegiatan operasi, di mana aliran kas ini berasal dari aliran kas bersih, baik itu aliran kas masuk maupun aliran kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi semua transaksi atau kejadian yang bukan termasuk dalam kegiatan investasi maupun pendanaan, di mana kegiatan operasi ini biasanya melibatkan kegiatan produksi, pengiriman barang, dan penyerahan jasa. Untuk aliran kas dari kegiatan operasi sendiri biasanya merupakan pengaruh terhadap transaksi atau kejadian lain yang akan dimasukkan dalam penentuan laba. Yang kedua yaitu aliran kas dari kegiatan investasi, di mana aliran kas dari kegiatan investasi ini meliputi aliran kas bersih, baik masuk atau keluar, yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemberian atau pelunasan pinjaman dan pemerolehan atau penjualan instrumen hutang atau ekuitas, gedung, pabrik, perlengkapan, dan aset produktif lainnya yang yaitu aset yang dipelihara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dalam suatu badan usaha. Aliran kas yang ketiga yaitu aliran kas dari kegiatan pendanaan, di mana aliran kas dari kegiatan pendanaan sendiri adalah aliran kas baik masuk ataupun keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemerolehan dana dari pemilik dan pemberian ketidakseimbangan atau return on dan pengembalian
atau return of investasinya. Nah, selain itu juga berkaitan dengan peminjaman uang dan pembayaran jumlah yang dipinjam atau hutang-hutang tersebut. Selain itu juga terkait dengan pemerolehan dan pembayaran sumber dana lain yang diperoleh dari kreditor atas kredit jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu perubahan posisi keuangan. Kejadian sendiri adalah terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. Misalnya yaitu suatu entitas tersebut memasukkan bahan kue ke mesin pengolah. Suatu contoh ini merupakan kejadian secara internal, sedangkan untuk membeli bahan baku sendiri merupakan kejadian secara eksternal. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan keadaan. Keadaan sendiri adalah suasana atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang diakumulasikan pada situasi yang tidak terduga. Sebagai contoh yaitu adanya kenaikan kurs dolar secara mencolok yang dimana kenaikan kurs dolar tersebut dapat menyebabkan perusahaan anak mengalami kebangkrutan. Kenyataannya bahwa perusahaan anak bangkrut merupakan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan induk. Yang selanjutnya ada transaksi. Transaksi sendiri adalah suatu bentuk kejadian secara eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai secara manfaat ekonomik di masa depan antara dua entitas atau lebih. Nah, sebagai contohnya yaitu adanya pembelian mesin, penerbitan saham, ataupun pelunasan hutang. Di mana untuk dapat disebut sebagai transaksi, suatu kejadian tersebut harus melibatkan pihak eksternal. Itu sebabnya untuk pemakaian bahan baku tidak tepat disebut sebagai transaksi internal, karena kontradiksi dengan makna transaksi yang melibatkan pihak luar. Nah, selain itu kejadian pemakaian bahan baku sendiri lebih tepat disebut sebagai kejadian internal dibandingkan dengan transaksi internal. Di mana tiga hal tersebut dapat terjadi pada tiap elemen aset, kewajiban, atau ekuitas saja atau pada dua atau tiga elemen sekaligus. Nah, bila dipandang dari elemen ekuitas, perubahan-perubahan posisi keuangan yang berakibatkan dari tiga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai yang pertama yaitu semua perubahan dalam aset dan kewajiban tidak dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Yang kedua yaitu adanya semua perubahan dalam aset atau kewajiban yang akan dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Sedangkan yang terakhir yaitu adanya perubahan dalam ekuitas yang tidak melibatkan aset maupun kewajiban. Untuk pendapatan, biaya, untung, dan rugi adalah elemen-elemen yang dapat mempengaruhi ekuitas dalam kategori B. Sedangkan untuk investasi, oleh, dan distribusi ke pemilik adalah elemen-elemen yang akan mempengaruhi ekuitas dalam kategori B juga. Nah, secara teknis sendiri, elemen-elemen penyebab perubahan ekuitas ini akan dicatat dalam akun nominal yang nantinya juga akan ditutup pada akun ekuitas. Nah, elemen-elemen nominal ini merupakan pembentuk dari statement laba rugi dan statement laba ditahan. Jadi, secara konseptual itu, statement dari laba rugi dan statement perubahan ekuitas sebenarnya merupakan lampiran dari neraca, sehingga adanya seperangkat penuh pada statement keuangan akan saling berkaitan. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan pengukuran dan pengakuan, di mana penentuan dan pendefinisian elemen seperti yang sudah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan masalah apa yang harus disajikan dalam statement keuangan dan terdiri atas apa saja sih perangkat penuh statement keuangan atau full set of financial statement, di mana elemen dan pos tersebut akan menjadi bahan penyusunan untuk seperangkat penuh statement keuangan. Nah, untuk menentukan agar seperangkat penuh dari statement keuangan ini memuat informasi yang semantik, maka suatu pos tersebut harus diukur untuk menentukan besar kecilnya. Untuk secara teknis penyusunan statement keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, maka juga harus diperlukan sarana yaitu berupa buku besar atau ledger untuk mencatat hasil pengukuran tersebut. Nah, oleh karena itu, pos-pos yang harus disajikan dalam statement keuangan menjadi basis untuk memberikan nama kepada akun-akun atau account dalam buku besar. Nah, apabila dari hasil pengukuran tersebut dicatat dalam sistem pembukuan, maka informasi tersebut dengan sendirinya akan disajikan melalui via statement keuangan atau incorporate into financial statement. Nah, selanjutnya yaitu apabila dari sarana pencatatan tersebut telah tersedia, maka masalah yang selanjutnya yaitu bagaimana suatu objek atau pos yang terlibat dalam transaksi, kejadian,
ataupun kondisi yang diukur dan apakah hasil pengukuran tersebut dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Apabila dapat dilakukan, maka yang selanjutnya yaitu kapan hal tersebut akan dilakukan, yaitu kejadian apa yang menandai saat atau timing pencatatan. Nah, selain itu juga berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dan kapan juga mendasari perlunya suatu pedoman umum terkait dengan pengukuran dan pengakuan yang juga akan digunakan oleh penyusunan standar dalam menentukan suatu pelakuan akuntansi. Karena itu, Perekayasaan Pelaporan juga harus menetapkan konsep pengukuran serta pengakuan sebagai pedoman umum tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nova Ramadhani Mutaharo dengan NIM 2019-310513 akan menjelaskan tentang pelaporan dan statement keuangan. Pelaporan keuangan mencakupi pula penyediaan informasi yang manajemen ingin sampaikan selain melalui statement keuangan, baik lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan maupun lantaran manajemen sendiri menganggapi bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkan secara sukarela. Selain itu, pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas atau mandatory dan sukarela atau voluntary. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai seperangkat statement keuangan. Tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif dan elemen statement keuangan akan menentukan jenis statement apa saja yang akan membentuk seperangkat penuh statement keuangan atau a full set of financial statement. Sekelompok elemen akan membentuk jenis statement keuangan tertentu, di mana FASB menyatakan bahwa seperangkat penuh statement keuangan untuk satu periode harus memenuhi atau menunjukkan informasi di mana mencakup posisi keuangan pada akhir periode tersebut, lalu laba untuk periode tersebut, dan juga laba komprehensif untuk periode tersebut, serta aliran kas selama periode tersebut, juga investasi oleh dan distribusi ke pemilik selama periode tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran. Elemen atau pos harus diukur untuk membawa informasi semantik. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan pada suatu objek dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu untuk merepresentasikan makna atau atribut dari objek tersebut. Atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat ataupun ciri yang dikandung objek tersebut. Atribut pengukuran adalah suatu elemen atau pos di mana untuk dasar pengukuran yang harus diletakkan pada suatu elemen atau pos untuk merepresentasi secara tepat atribut yang ingin diungkapkan dari elemen atau pos tersebut dalam pelaporan keuangan. FASB menyatakan bahwa pos-pos yang sekarang dilaporkan dalam statement keuangan diukur dengan berbagai atribut pengukuran yang bergantung pada ciri-ciri dari pos-pos tersebut dan keberpautan serta keterandalan atribut pos-pos yang diukur. Selanjutnya, FASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang ditetapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya, yaitu biaya historis atau perolehan kas historis, lalu biaya sekarang, lalu nilai pasar sekarang, lalu nilai realisasi atau pelunasan neto, dan juga nilai sekarang atau diskunan aliran kas masa datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zalza Malia dengan NIM 2019-310518. Ini saya akan menjelaskan tentang pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi penjurnalan suatu kuantitas dalam jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam statement keuangan. Rangka konseptual harus menetapkan kinerja pengakuan umum untuk dijadikan dasar bagi penyusunan standar untuk menentukan teknik atau prosedur pengakuan dalam bentuk standar akuntansi. Teknik pengakuan misalnya adalah bahwa penjualan diakui pada saat faktur disiapkan dan barang telah diserahkan kepada perusahaan ekspedisi. FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental konseptual sebagai berikut. Yang pertama ada definisi. Suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua ada keterukuran. Suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan
keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga ada keberpautan. Informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Dan yang terakhir ada keterandalan. Informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menimbulkan fenomena teruji dan netral. Dalam keempat kriteria di atas harus mempertimbangkan dalam konteks karakteristik kualitatif informasi, yaitu memenuhi batasan atas dan batasan bawah. Saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Penilaian sering digunakan pula untuk menunjukkan pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diamati melalui transaksi atau pasar. Untuk selanjutnya, pengukuran digunakan dalam arti luas atau umum meliputi penilaian. Sebagai komponen rangka konseptual, SFAC nomor 7 memberikan pedoman yang berisi dua. Yang pertama, tujuan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Yang kedua, prinsip-prinsip umum yang melandasi penggunaan nilai sekarang, terutama bila jumlah rupiah aliran kas masa datang saat terjadinya atau keduanya tidak pasti. Selanjutnya ada pengertian dasar. Yang pertama, saat pengukuran terdapat dua saat penting, yaitu yang pertama, pengukuran pada saat pengakuan mula-mula adalah pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian atau keadaan. Penentu dan catatan jumlah rupiah yang melekat pada suatu mesin pada saat diperoleh merupakan contoh pengukuran ini. Yang kedua ada pengukuran baru mulai, adalah pengukuran dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan baru yang tidak berkaitan dengan jumlah-jumlah rupiah sebelumnya, misalnya cost historis atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam sistem akuntansi. Penentu basis yang jumlah rupiah yang harus diletakkan pada elemen statement keuangan pada tanggal neraca dapat melibatkan pengukuran baru mulai. Yang kedua ada penentuan aliran kas masa datang. Aliran kas masa datang umumnya harus diestimasi. Ada beberapa dasar penentu jumlah rupiah kas pada masa datang. Dasar tersebut akan dibahas berikut ini. Yang pertama ada taksiran atau estimat terbaik adalah jumlah rupiah tanggal yang paling boleh jadi dalam suatu kisar atau rentan beberapa jumlah rupiah estimasan yang mungkin terjadi. Dalam statistika, jumlah rupiah ini merupakan modus suatu distribusi variabel. Yang kedua ada aliran kas estimasian, adalah jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Beberapa atau kisar aliran kas estiman menjadi komponen aliran kas harapan. Yang ketiga ada aliran kas harapan, adalah gunggung atau sum beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasan yang mungkin terjadi. Lalu ada poin ketiga yaitu nilai sekarang aliran kas masa datang, yaitu menggunakan nilai sekarang dan aliran kas pada masa datang dalam pengukuran memerlukan pemahaman tentang dua pengertian dasar, yaitu yang pertama ada nilai sekarang adalah pengukuran sekarang aliran kas masuk atau keluar pada masa datang. Pengukuran ini adalah aliran kas pada masa datang didiskon pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode yang akan datang dan saat tibanya aliran kas estiman. Misalnya nilai sekarang rupiah X yang tiba pada akhir periode ke N dan didiskon pada tingkat bunga I per periode dapat ditentukan dengan fenomena berikut. Nilai sekarang sama dengan X1. Yang kedua ada nilai sekarang harapan, adalah gunggung beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estiman yang mungkin terjadi yang semuanya didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Dalam statistika, angka ini merupakan rata-rata berbobot. Poin keempat ada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antar pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Nilai wajar suatu aset adalah suatu jumlah rupiah yang dengan aset dapat dibeli atau dijual dalam suatu transaksi antara pihak berkehendak, yaitu bukan dari penjual pelaksanaan atau likuiditas.
Selanjutnya ada tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan penggunaan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi adalah untuk menangkap atau merefleksi sedapat mungkin perbedaan ekonomi antara sehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Misalnya aliran kas 100.000 yang akan diterima 1 bulan kemudian akan berbeda dengan aliran kas 100.000 yang akan diterima 10 tahun kemudian. Nilai sekarang dapat menangkap perbedaan ekonomi antar nilai kas atau unsur-unsur berikut dapat dipertimbangkan, yaitu melalui SFAC nomor 7. Yang pertama ada suatu estimat aliran kas masa datang atau dalam beberapa kasus yang kompleks, serangkaian aliran kas masa datang yang tiba pada saat yang berbeda. Yang kedua ada harapan-harapan tentang variasi yang mungkin terjadi dalam jumlah dan saat tibanya aliran kas tersebut. Yang ketiga ada nilai waktu uang yang ditujukan oleh bunga bebas resiko. Yang keempat ada harga atau nilai penanggung resiko yang penanggung resiko atau ketidakpastian yang melekat pada aset atau kewajiban. Yang kelima ada faktor-faktor lain termasuk likuiditas dan ketidaksempurnaan pasar. Pengukuran akuntansi umumnya didasarkan pada jumlah rupiah bentukan pasar yang teramati seperti kas yang diterima atau dibayar dalam jumlah beli atau aset. Bila tidak terdapat harga transaksi yang teramati tersebut, pengukuran pada saat pengakuan mula-mula dan baru mulai harus berusaha untuk menangkap unsur-unsur di atas sehingga secara bersama akan membentuk suatu harga pasar atau nilai wajar. Oleh karena itu, tujuan nilai sekarang adalah pengukuran pada saat pengakuan mula-mula dan saat baru mulai adalah untuk mengestimasi nilai wajar. FASB juga membahas pengukuran alternatif, yaitu pengukuran nilai terpakai (value in use) atau spesifik entitas, penyelesaian efektivitas dan akumulasi cost atau accrual cost. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum. Pengukuran nilai sekarang memerlukan estimate aliran kas masa datang dan tingkat bunga. Teknik untuk mengestimasi tersebut bervariasi antara kasus satu dengan yang lainnya, bergantung pada keadaan yang melingkupi aset atau kewajiban yang bersangkutan. Berikut terdapat 4 prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan nilai sekarang dalam mengukur aset dan kewajiban. Yang pertama, sedapat-dapatnya aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa datang yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah memperoleh atau tidak suatu aset atau sekelompok aset dalam suatu transaksi tunai yang biasa. Yang kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas harus merefleksi asumsi yang konsisten dengan asumsi yang melekat pada aliran kas estimasian, agar pengaruh asumsi tidak berganda atau malah terabaikan. Yang ketiga, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Dan yang terakhir, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi kisar munculan yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal yang minimum dan maksimum. Selanjutnya adalah transfer teknologi. Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi, maka RK yang termasuk standar yang diturunkan darinya dapat dipandang sebagai produk teknologi. Maka dari itu, kita harus bisa membedakan antara transfer teknologi dengan transfer produk. Seperti yang tertera pada gambar berikut. Pada panel A, transfer teknologi dapat diartikan sebagai transfer proses penalaran dan perekayasaan untuk menghasilkan suatu produk yang paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Bila parameter yang dipertimbangkan berbeda, tentu saja produk yang dihasilkan akan berbeda, walaupun fungsinya sama. Seperti sebuah baju atau mobil, RK merupakan produk fungsional yang dirancang karena fungsinya untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi dapat sama, tetapi wujud fisis dapat berbeda. Pada panel B menggambarkan transfer produk yang biasanya tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan tempat produk digunakan. Menerjemahkan standar akuntansi merupakan wujud dari transfer produk. Transfer produk selalu membawa serta faktor dan karakteristik lingkungan yang dipertimbangkan dalam merekayasa produk aslinya.
dalam hal tertentu, transfer produk dapat dijustifikasi jika faktor lingkungan tidak relevan lagi atau jika fungsi produk bersifat universal seperti produk berupa jam tangan atau komputer. Selanjutnya yaitu RKFASB. RK ini mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di berbagai negara lain pada periode mengembangkan atau pada periode setelah RKFASB selesai. Kure pada tahun 92 membahas dengan rinci pengaruh ini dengan menunjukkan berbagai organisasi profesi dan badan pemerintahan yang berusaha untuk mengembangkan rangka untuk negaranya masing-masing. Organisasi profesi tersebut ada 5 seperti yang tertera pada PPT. Kure membahas dengan cukup mendalam pengaruh RKFASB dengan menunjukkan kemiripan proses penalaran dan komponen RK yang dikembangkan oleh organisasi di atas dengan komponen RKFASB. Kemiripan tidak hanya terjadi pada struktur, tetapi juga pada isi pada setiap komponen RKAARF. Komponen tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan Statement of Accounting Concept. Kemiripan seperti di atas juga dijumpai pada RKIASC yang disebut dengan Framework from the Preparation and Presentation of Financial Statement yang eksposur draftnya diterbitkan pada bulan Mei 88 dan dikuatkan menjadi pernyataan resmi pada bulan Juli tahun 89. Tersedianya berbagai model RK akan memudahkan suatu negara untuk melakukan apa yang disebut dengan shopping for technology atau memilih teknologi yang tersedia untuk ditransfer atau diadopsi. Karena mengembangkan RK dari nol sangat banyak memakan tenaga, pikiran, dan waktu. Dengan adanya RKIFASB, IASC memerlukan waktu kurang dari 2 tahun untuk menghasilkan RK. Kemudian RKIASC diadopsi oleh IAI menjadi RKIAI yang diberi nama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, yang berarti IAI hanya memerlukan waktu menerjemahkan untuk menghasilkan RK. Oleh karena itu, IAI sebenarnya belum pernah melakukan perekayasaan dalam arti yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan faktor lingkungan ekonomik di Indonesia. Selanjutnya yaitu dokumen kebijakan. Rangka konseptual FASB merupakan suatu dokumen kebijakan dan bukan merupakan dokumen atau karya ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya dalam beberapa kasus harus melibatkan pemungutan suara atau voting. Penalaran logis juga bermanfaat untuk mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi yang sedang berjalan, serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik akuntansi di masa datang. Sebagai dokumen politis, RKFASB tentunya mengandung kelemahan dan tidak dapat memuaskan semua pihak. Itulah sebabnya RKFASB menjadi sasaran kritik baik dari kalangan profesi maupun dari kalangan akademik. Rangkuman yang diperoleh dari bab ini yaitu rangka konseptual versi FASB merupakan suatu model hasil perekayasaan yang dapat dijadikan acuan penalaran untuk pengembangan rangka acuan baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Model ini dipilih karena rangka ini merupakan model pertama yang disusun dan memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, dan argumen sehingga sangat cocok untuk bahan pembelajaran dan pendidikan teori akuntansi. RKFASB memuat 4 komponen konsep utama. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan baik bisnis maupun non-bisnis. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi. Yang ketiga, elemen statement keuangan. Dan yang terakhir, pengukuran dan pengakuan termasuk penggunaan nilai sekarang. Secara implisit, RKFASB disusun dalam rangka membantu pencapaian tujuan ekonomi nasional. Keputusan investasi dan kredit adalah keputusan yang ingin dilayani oleh penyediaan informasi melalui pelaporan keuangan. Untuk organisasi non-bisnis, tujuannya adalah melayani berbagai keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi non-bisnis. Pelaporan menentukan karakteristik kualitatif informasi yang harus disediakan. Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus berpaut dengan keputusan yang terandalkan. Keberpautan dan keterandalan merupakan kualitas yang harus ada dan harus melekat pada setiap informasi. Terdapat hubungan antara kedua kualitas tersebut, tetapi penekanan pada salah satu kualitas bukan berarti mentiadakan kualitas yang lainnya. Atas dasar tujuan dari pelaporan dan kualitas informasi, maka juga harus dilakukan identifikasi terkait dengan fenomena atau realitas dan disimbolkan secara tepat melalui elemen statement keuangan.
di mana elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan untuk merepresentasikan realitas dari kegiatan perusahaan sehingga orang dapat membayangkan bagaimana realitas tersebut tanpa harus menyaksikan sendiri terkait dengan fisik kegiatan tersebut. Nah, untuk elemen-elemen statement keuangan sendiri memuat informasi semantik yang berpaut dengan keputusan investasi dan kredit, yaitu terkait dengan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, kemampuan melaba, kemampuan menciptakan aliran kas, serta kinerja manajemen dan pertanggungjawaban manajemen. Untuk elemen keuangan harus diukur untuk membentuk informasi yang semantik, yaitu elemen, ukuran, dan hubungan, di mana atribut elemen tersebut harus diidentifikasi dan atribut pengukuran yang sesuai dipilih untuk mendapatkan ketepatan penyimbolan. Nah, untuk pengukuran sendiri adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasikan makna dari objek tersebut sehingga dari dua objek atau lebih dapat dibedakan dan diperbandingkan atas dasar makna tersebut. Nah, setelah adanya pengukuran pada elemen, maka apakah elemen tersebut harus disajikan melalui statement keuangan atau media pelaporan yang lain? Oleh karena itu, diperlukan adanya kriteria pengakuan atas dasar elemen yang dipilih, pengukuran yang tepat, serta karakteristik kualitatif, di mana terdapat 4 kriteria pengakuan yang utama atau fundamental, yaitu terkait dengan definisi, keterukuran, keperbautan, dan keterandalan dalam lingkup kualitas informasi, batas atas, dan batas bawah. Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa poin pertama harus dibedakan antara pelaporan keuangan dan statement keuangan. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, tetapi suatu informasi akan lebih baik disampaikan melalui statement keuangan. Sementara informasi yang lain akan lebih baik disampaikan melalui media selain statement keuangan. Lingkup pelaporan keuangan untuk melayani keputusan investasi dan kredit cukup luas. Lingkup pengukuran dan pengakuan dibatasi pada statement keuangan. Sampai tingkat tertentu, penyampaian informasi melalui media selain statement keuangan dapat dipaksakan melalui standar akuntansi. Jadi, penyampaian informasi dalam pelaporan keuangan ada yang bersifat wajib oleh standar, ada juga yang bersifat wajib oleh keadaan atau peraturan dan sukarela. Lalu poin kedua, karena investor dan kreditor dianggap berkepentingan dengan aliran kas masa datang, maka nilai sekarang dapat digunakan dalam pengukuran akuntansi untuk menangkap perbedaan ekonomik antara sehimpunan aliran kas masa datang. Selain bagi profesi akuntan di Amerika, RKFASB sebagai model bermanfaat bagi profesi dan pendidikan akuntansi di negara lain. Bagi profesi, RKFASB merupakan salah satu model yang tersedia untuk diacu, diadopsi, ataupun dimodifikasi untuk mengembangkan RK di suatu lingkungan yang baru. Dalam kenyataannya, model FASB sangat berpengaruh terhadap model-model yang dikembangkan. Bahkan dalam banyak model tersebut mirip dengan model FASB. Dengan sudah banyaknya model yang tersedia, makin mudahlah untuk melakukan shopping for technology untuk mentransfer teknologi akuntansi. Hal yang harus diingat adalah bahwa transfer teknologi harus dibedakan dengan transfer produk. Produk teknologi membawa serta faktor lingkungan yang dipertimbangkan dalam menciptakan produk tersebut. Demikian pula RK sebagai produk teknologi akuntansi. Bagi pendidikan dan pengajaran akuntansi, RKFASB sangat bermanfaat untuk memahami akuntansi sebagai suatu teknologi yang pemanfaatannya memerlukan proses perekayasaan. RKFASB menggambarkan bagaimana teori akuntansi yang dimaknai sebagai penalaran logis yang diterapkan dalam dunia nyata. RK merupakan dokumen kebijakan atau politis. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya dalam beberapa kasus harus melibatkan pemungutan suara. Validitas RK harus diuji atas dasar keefektifannya sebagai alat dan bukan atas dasar kriteria kebenaran atau validitas ilmiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.